Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kami akan membahas Honda CR-V 2.4 2011. Dan menurut kami ini adalah salah satu jenis mobil yang sudah cukup berumur tapi masih bisa diandalkan dan masih relevan hingga sekarang untuk kalian pakai sehari-hari. Dan ini adalah salah satu mobil yang spesial karena masih banyak banget diminati oleh orang-orang karena berbagai alasan. Tapi hari ini kita akan bahas 5 alasan untuk kalian kenapa harus memiliki mobil yang satu ini. Nah, sebelum kita lanjut seperti biasa jangan lupa like video ini, dukung kami dengan cara subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami dan kami bisa semakin semangat untuk menjadikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Nah, alasan pertama untuk memiliki mobil ini adalah modelnya. CR-V ini adalah generasi ketiga, dia udah tertinggal 2 generasi, sudah tertinggal 3 generasi malah kalau untuk pasar global. Nah, tapi entah kenapa dilihat-lihat itu dia masih ganteng. Dan memang ya, kayaknya setiap mobil tuh hampir ada satu generasi yang kayaknya kalau dilihat-lihat tampilan eksteriornya masih nggak kalah sama generasi-generasi terkini. Contoh aja kalau menurut kami itu ada Camry XV40 yang tampilannya lebih timeless dibandingkan Camry seterusnya. Atau juga Civic FD yang tampilannya lebih ikonik daripada Civic FB. Dan untuk CR-V generasi 3 ini juga menurut kami sama, dia tampilannya tetap nggak kalah ganteng daripada generasi-generasi terbarunya. Nah, apa aja yang membuat CR-V ini bisa tampak enak dilihat? Yuk kita lihat lebih detail. Dari depan sini tampilannya dia menggunakan headlamp yang besar yang sudah menggunakan teknologi proyektor canggih pada masanya. Lampu jauhnya dia masih menggunakan bohlam, demikian dengan fog lampnya karena ini tipe tertinggi ya, jadi dia sudah ada fog lamp. Nah, di tengah dia ini gue suka banget nih di tengah sini. Karena di tengah sini dia menggunakan ciri khasnya Honda yaitu grill solid wing face yang dipadukan dengan lubang angin berpola heksagonal atau honeycomb. Dan kalau kalian gak asing dengan kombinasi ini, karena memang kombinasi ini masih digunakan sekarang di CR-V Turbo Facelift. Nah, jadi gue suka ya ketika melihat sesuatu yang inspirasinya di generasi sekarang diambil dari generasi pendahulunya. Jadi kayak dia masih menginspirasi aja gitu. Dan jadi jelas saja kenapa mobil ini masih enak dilihat ya karena memang model yang dipakai ini masih dipakai di CR-V sekarang. Mobil ini nggak akan kami sebut spesial kalau dia nggak punya tampilan belakang yang sama manisnya dengan tampilan depannya. CR-V yang juga yang dikenal dengan julukan CR-V kodok atau CR-V kura-kura ini memiliki tampilan belakang yang juga ikonik. Nah, tapi jangan tanya gue kenapa namanya CR-V kodok atau kura-kura. Gue juga nggak bisa cari persamaannya sama dua hewan tersebut dengan mobil ini. Nah, tapi kalau gue ditanya apa sih yang membuat tampilan belakang dari Honda CR-V ini menarik? Kalau menurut gue itu dari desainnya. Dari desain kita bisa lihat mobil ini secara keseluruhan adalah tampilannya itu cocok ya sebagai SUV perkotaan. Tapi kalau kita lihat lebih detail juga, tampilan dari CR-V generasi 3 ini juga ada aura-aura tangguhnya. Itu kita bisa lihat dari body molding dari samping sini yang diteruskan di belakang sini. Rear diffusernya dan ground clearance-nya yang tinggi, velgnya yang ukurannya besar dan tidak ketinggalan kapasitas bagasinya yang sangat besar buat kalian bawa barang-barang kalian. Nah, jadi kombinasi yang pas antara ciri khas SUV perkotaan dan SUV petualang inilah yang gua rasa membuat CR-V generasi 3 ini banyak fansnya. Oke, itu dia secara sekilas apa yang membuat CR-V generasi 3 ini masih enak dilihat sampai sekarang. Buat kalian yang belum puas dan masih mau lihat-lihat lebih detail lagi, kalian bisa langsung datang showroom kami ya. Karena sekarang kami ingin lanjut ke alasan 2 untuk kenapa kalian harus memiliki mobil ini. Nah, alasan kedua untuk memiliki mobil ini adalah fiturnya. Nah, sekarang kita mulai dari fitur hiburan dulu. Mobil ini adalah CR-V tipe tertinggi ya, yang masuk ke Indonesia. Nah, pertama dia sudah ada electric retract mirror. Lalu di tengah sini ada layar MID yang bisa menampilkan informasi yang cukup lengkap, mulai dari rata-rata sekarang, average bahan bakar dan sisa range jarak tempuh ada. Bahkan ada gambar mobilnya di situ. Kalau kalian buka pintu ada indikatornya di situ. Buka pintu bagasi kelihatan juga. Jadi untuk pada tahun itu ini tentunya sudah termasuk canggih ya MID-nya ya. Nah, geser ke sini kita dapat head unit touchscreen Kenwood ini orisinil dan di bawahnya ada AC yang dual zone. Jadi AC sudah dapat dual zone, udah kayak mobil-mobil Eropa dulu ya, sedan Eropa semua AC dual zone. Ini juga sudah dual zone SUV dari Jepang satu ini.
Nah terus joknya itu sudah full kulit, ditambah yang gue suka ada armrestnya. Jadi ini tuh enak banget gitu kalau nyetir ini, tangan kita nggak pegel. Ditambah jok ini sudah pengaturannya elektrik, tapi nggak cuma maju mundur dan senderannya aja, tapi ada lumbar supportnya. Jadi lumbar support tuh yang support di sini di lower back. Jadi tuh kalian nggak kaum jompo pasti enak banget pakai inilah. Pasti enak banget. Apalagi orang tua yang memang sudah perlu disupport ininya ya, pakai lumbar support itu enak banget sih. Nah, sayangnya untuk yang tipe tertinggi ini entah kenapa belum ada audio steering switch. Tapi untungnya ya karena mobil tahun 2011 itu semua tombol-tombol masih tombol fisik semua, belum ada yang digital nggak enak dipakai. Jadi ini sih gampang, cuman nggak ada ini aja. Nah, formula fun fact pertama untuk mobil Honda CR-V generasi ketiga ini, dia sebenarnya ini yang versi Indonesia ya. Kalau versi CBU-nya itu dia punya sunroof. Nah kalau yang ini versi lokal ya dia nggak ada sunroof, tapi kalau yang versi CBU itu dia punya sunroof. Mobil ini punya satu fitur lagi yang unik dan kalian nggak temuin di mobil lainnya. Bahkan di CR-V generasi seterusnya juga kalian udah nggak temuin lagi. Yaitu ini nih, kaca di tengah sini yang fungsinya tempat naruh kacamata. Tapi kalau kalian buka separuh, kalian sangkut sini, dia bisa ada kaca cembung yang membuat kalian akan dengan mudah melihat penumpang di belakang. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan bareng keluarga, ngobrol tuh kan nggak perlu nengok-nengok gini gitu kalau kalian mau lihat, karena kalian cukup kaca ini dan kalian bisa lihat nih, bisa eye contact di sini. Itu fitur yang dibilang penting ya nggak penting, tapi juga kalau kalian pakai ngobrol ya pasti kepake sih, lebih seru aja gitu jadinya kan. Tapi sangat sayang ini fitur-fitur kecil nggak guna gini, sayang aja sih buat gue nggak ada di CR-V selanjutnya. Padahal kalau ada ya lucu aja gitu kan, fitur-fitur yang cuman ada di mobil ini dipertahanin di setiap generasinya. Sedangkan untuk fitur keselamatannya mobil ini tergolong cukup oke lah ya. Dia ada dual SRS airbag, dia pengeremannya ABS, EBD dan brake assist juga sudah ada. Ada vehicle stability assist-nya juga di sini yang ada saklarnya, dan mobil ini sudah mendukung immobilizer. Jadi nggak sembarang kunci bisa nyalain mobil ini. Kesimpulannya untuk fitur, pada zaman dulu ini mobil ini memang dia tergolong mobil yang mewah karena fitur-fitur ini. Tapi apakah itu artinya sekarang dia udah nggak bisa disebut mewah lagi? Ya mungkin dibilang mewah ya masih bisa lah ya, karena kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil yang sekarang harganya se-CR-V ini, fitur-fitur CR-V 2.4 ini masih bisa diunggulkan. Tapi memang mungkin dia udah nggak bisa disebut 100% kekinian, karena kan mobil-mobil sekarang itu udah pakai start stop engine, udah ada power back door, dan ada juga sensing-sensingannya. Kalau ini belum ada. Tapi ya balik lagi, kalau dibandingkan dengan harga LCGC baru sekarang, harga CR-V ini lebih murah dan kalian tetap dapat fitur yang tetap memberikan kesan mewah pada mobil yang sudah tidak lagi muda ini. Nah sekarang gue tahu memang kalau kita menikmati sebuah mobil itu nggak cuman dari fiturnya aja. Tentunya kita setelah menikmati model yang ganteng dan fitur-fitur yang terasa mewah ini, kita harus menguji satu lagi, yaitu kita pindah ke alasan ketiga sekarang, yaitu rasa berkendara. Oke, untuk pengujian rasa berkendara pertama, kita seperti biasa coba U-turn dari Honda CR-V generasi ketiga ini. Sekarang kita udah di depan showroom dan mau muter balik, kita ambil kanan aja supaya ngerepotin orang-orang kalau ini mobil nggak dapat radius putarnya. Oke, nggak dapat. Sebenarnya radius putarnya itu nggak terlalu buruk ya, cuman karena emang untuk kita pengujian dan demi ngerepotin orang, kita ambilnya agak kanan pas mau muter balik. Tapi kalau kalian udah ambil sisain jarak sih dapat sih harusnya sih puter balikan. Oke, seperti biasa kalau kalian udah lihat ini berarti kita lagi menguji kekedapan kabin dari SUV buatan Honda ini. Nah, kita tes diem dulu aja ya, tapi ini jalanan lagi agak sepi sih. Ya udah nggak apa-apa dah, kita lihat aja angkanya berapa. 60-an ya, 60 gede mau 70 ya. Ya kalau didengar begini sih emang perbedaannya cukup ketara ya. Ya menurut gue mungkin ini cukup standar ya untuk mobil-mobil yang tergolong cukup mewah pada masanya, dan sampai sekarang CR-V itu mobil yang cukup mewah ya. Jadi kekedapan kabinnya memang ya lebih baik daripada kebanyakan mobil pada umumnya gitu. Nah selanjutnya untuk rasa berkendara, kita pengen tahu seberapa ergonomis sih duduk di dalam CR-V kodok ini.
Kalau menurut gue ini adalah posisi yang sangat PW ya untuk duduk di SUV berukuran medium ini, dan kalian bisa mengatur posisi tingginya. Ini gue mesinnya kelihatan gitu loh. Jadi mengendarakan mobil ini dengan posisi duduk seperti ini, gue rasa akan nyaman untuk mayoritas orang. Apalagi setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik. Nah, cuma teleskopiknya nggak terlalu ini ya. Tapi yang penting bisa daripada nggak bisa. Nah, ditambah lagi CR-V ini dia unik dari generasi CR-V yang lainnya karena tengahnya sini dia ada gangnya gitu loh. Jadi kalau kalian mau dipindah dari sini ke sana itu gampang, ada salahnya. Jadi membuat mobilitas di CR-V ini memang sangat enak gitu. Duduk di sini mengendarai mobilnya enak, terus ada armrest, tombolnya masih serba fisik, belum digital. Jadi duduknya sih posisi berkendara emang enak, dan gue gak yakin mau bapak-bapak, emak-emak atau anak-anak pasti nyetir mobil ini enak sih pasti. Selanjutnya kita coba suspensi dari mobil ini. Tapi dari dulu mobil ini terkenal kenyamanannya ya, sampai generasi yang terbaru CR-V Turbo itu masih terkenal akan kenyamanannya. Kalau orang cari gagah dia bisa Fortuner Pajero, atau nyaman cari CR-V. Kita coba sekarang. Wow, masih enak, masih enak. Sekarang kita coba agak kenceng ya, mungkin kecepatan 60 kita ajar speed bumpnya. Wah, enak sih, masih enak, masih empuk banget. Suspensinya masih empuk, masih nggak berasa gitu. Ini kasar loh speed bumpnya loh, bener-bener tinggi, dibuat nggak sesuai standar sih feeling gue. Tapi, nah itu kalau pelan, tapi tetap enak sih, tetap suspensi ini masih bekerja dengan baik lah ini kalau gue rasa ya, karena masih enak bantingannya, masih enak banget, masih empuk. Seperti ciri khas CR-V dari dulu sampai sekarang, suspensi dia mementingkan kenyamanan buat penumpang di dalam mobil ini. Tapi apakah mobil ini nanti enak kita ajak bermanuver? Kita coba aja. Sekarang kita pengen uji handling dari mobil ini. Maka dia ciri khasnya gimana, karakternya gimana, kita coba ya sekarang. Sekalian coba suspensi dan handling ini. Yuk, gas. Ini surprisingly lumayan enak loh dia. Emang kalau kalian bawa zigzag itu berasa body rollnya, tapi kalau kalian cuma banting setir gini doang itu lumayan direct loh. Pengendaliannya enak sih, cukup enak. Tidak gue pikir bakal limbung banget gitu kayak Innova, tapi mungkin karena pengaruh dia velgnya lebih besar, ukuran profil bannya, dia profil bannya ini seukuran sama Fortuner VNT loh, ring 17. Kalau Innova lebih kecil, jadi mungkin lebih limbung Innova. Kalau ini nggak limbung banget, jadi pengendaliannya lebih enak ini dibanding Innova. Mobil SUV Honda ini menggunakan mesin 2400 liter iVTEC DOHC yang berkode K24Z. Mesin yang terkenal akan kebandelannya ini teruji mampu mengeluarkan semburan tenaga sebesar 170 PS pada putaran 5.800 RPM dan torsi maksimal hingga 231 Nm pada putaran 4.200 RPM. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis konvensional 5 percepatan. Oke, kita sudah berkeliling. Cuman tadi gue agak sempet lupa untuk ngereset average kilometer per liternya di MID, tapi gue reset. Sekarang kita sih dapat di angka 7,4 km per liter, dan emang gue juga udah pernah googling juga soal CR-V ini. Memang kisaran dalam kotanya ya sampai 7-10 mungkin ya, namanya juga mobil 2400 cc. Itu untuk dalam kota. Kalau penggunaan luar kota ya kecepatan rata-rata 100, mungkin dia bisa lebih irit lagi. Tapi ya memang kalau mobil 2400 cc ya kalian nggak bisa harapin irit-irit atau gimana ya. Dan bahan bakarnya juga ini barusan kami isi Pertamax supaya pengujiannya lebih enak kan gitu. Tapi ya untuk angkanya konsumsi bahan bakar segitu, kira-kira menurut kalian irit apa enggak? Coba tulis komen di bawah. Nah, jadi itulah tadi dapur pacu dari mobil yang satu ini. Dan itu adalah memang kenapa kami yakin itu adalah sebuah alasan orang-orang banyak yang masih mengincar mobil ini. Karena memang jarang mobil yang menawarkan kenyamanan berkendara seperti yang udah kita coba tadi dengan dikombinasikan dengan performa mesin yang memang bandel. Tapi sayangnya memang kita nggak bisa kasih ke kalian video pengujian 0-100 yang biasa kami lakukan, karena tadi di jalanan yang biasa kami coba itu lagi diperbaikin, lagi ada tukang di tengah jalan, nggak mungkin kita coba
kita takut nanti ketabrak orang-orang di situ. Tapi tadi memang di jalanan sebelumnya gue sempat iseng coba, gue bejek. Ya berasa sih memang naik ke 100-nya tuh cepat. Cuman gue nggak tahu berapa detik karena tadi kita nggak record. Cuman ya intinya memang mobil ini terkenal dengan mesin, kebandelan mesinnya dan kenyamanannya gitu. Jadi jarang ada kombinasi dari dua itu di dalam satu mobil yang kalian temukan. Maka itu adalah alasan yang kuat untuk membeli mobil ini. Tapi tentu saja kita nggak berhenti sampai situ. Kita sekarang lanjut lagi ke spot berikutnya untuk memberikan alasan terakhir kenapa kalian harus memiliki mobil ini. Dan alasan terakhir untuk memiliki mobilnya adalah harganya yang sudah semakin terjangkau. Karena mobil ini sekarang kami jual dengan OTR kredit 151 juta. Dan budget itu mobil ini akan cocok buat kalian yang lagi cari mobil pertama, atau kalian lagi cari mobil kedua yang mungkin lebih bisa diandalkan untuk perjalanan jauh. Nah, untuk membawa pulang mobil ini kalian hanya perlu membayar DP sebesar 22 juta aja. Dengan cicilan itu 4,4 jutaan untuk tenor 4 tahun. Terjangkau bukan? Masih seputaran budgeting, seperti yang kita tahu mobil ini bersaing langsung dengan Nissan X-Trail. Dan walaupun gue juga setuju X-Trail adalah mobil yang sangat nyaman untuk dipakai, tapi satu hal yang pasti kita bisa setuju bahwa untuk soal biaya perawatan, mobil ini lebih unggul dibandingkan Nissan X-Trail. Kenapa penyebabnya? Ya karena tidak lepas dari sepak terjang Honda CR-V yang sudah memulai perjalanannya di Indonesia sejak tahun 2000. Yap, Honda CR-V ini sudah memulai di Indonesia sejak generasi pertamanya dan sampai sekarang generasi kelimanya. Jadi nggak heran kita akan lebih mudah menemukan spare partnya dan lebih banyak bengkel umum juga yang bisa menangani mobil ini, yang oleh karenanya membuat biaya perawatan mobil ini menjadi lebih terjangkau. Jika kalian punya budget 150 atau 160-an untuk membeli sebuah mobil, kalau pilihan mobil baru mungkin kalian dikit, tapi kalau mobil second banyak pilihannya. Tapi kalau kalian lebih mengerucuti lagi, kalian mencari adalah orang yang suka dengan kenyamanan selama berkendara, suka dimanjakan oleh fitur yang lengkap, dan suka dengan mobil yang mesinnya itu asik dan bisa kalian nikmati. Mungkin pilihannya hanya akan tersisa jadi beberapa mobil aja. Dan kami yakin di antara beberapa mobil itu, Honda CR-V adalah salah satu pilihan yang paling baik yang bisa kalian pilih. Karena memang mobil ini, CR-V ini, keluarga besar CR-V, nama besar CR-V ini nggak pernah gagal di Indonesia. Dia selalu hadir melengkapi kebutuhan konsumen yang memang mengincar kenyamanan. Itu dia friends, 5 alasan untuk memiliki mobil ini. Mobil yang harga kini sudah terjangkau, namun masih bisa memberikan kenyamanan, fitur, dan rasa berkendara yang berlimpah jika dibandingkan mobil-mobil zaman sekarang ini memang sangat layak dimiliki. Dan kalau kalian masih ada keraguan dari dalam diri kalian untuk memiliki mobil ini, itu mungkin karena kalian belum langsung mencoba sendiri rasa berkendara dari mobil yang satu ini, khususnya unit yang ada di showroom kami. Oke, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor, atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang pengen lihat mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com, dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Cut aja. Hah? Belum cut. Udah kelar, bahasa apa lagi? Udah.